Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Harwan Rajab, Kemenak tahun 2021. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi sejarah kebudayaan Islam kelas 5 semester 1 bab 1, yaitu upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Yuk kita simak videonya berikut ini. Yang pertama, membina bidang agama. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad membangun masjid. Masjid tersebut dinamakan Masjid Nabawi, yang dijadikan sebagai pusat ibadah bagi Nabi Muhammad sendiri dan para sahabat-sahabatnya. Sebagian sahabat bahkan tinggal di serambi masjid dan dengan penuh ketekunan memahami agama secara mendalam. Mereka yang tinggal di serambi masjid disebut ahli sufah. Dalam memahami agama, sebagian sahabat menjadi penghafal hadis, seperti sahabat Abu Hurairah. Para sahabat pun tidak segan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapat penjelasan secara langsung dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dalam pembinaan bidang sosial, Nabi Muhammad SAW menekankan persaudaraan antar sahabat muhajirin, yaitu penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, dan sahabat Ansor, yaitu penduduk muslim asli kota Madinah. Sahabat Ansor hijrah ke Madinah hanya membawa bekal seadanya. Mereka tidak mempunyai rumah, tidak membawa banyak harta. Mereka benar-benar membutuhkan bantuan saudara sesama muslim di Madinah. Kaum muhajirin ditolong oleh kaum Ansor. Karena itulah kaum muslimin Madinah disebut sahabat Ansor, yang berarti penolong. Ikatan persaudaraan yang tadinya berdasarkan karena nasab dan suku, sekarang didasarkan pada ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan keislaman. Selanjutnya, pembinaan bidang ekonomi. Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi dengan memberdayakan potensi umat Islam di Madinah. Di antaranya adalah yang pertama, Rasulullah memerintahkan sahabat yang mempunyai keahlian bercocok tanam menggarap lahan milik sahabat lain. Yang kedua, Rasulullah SAW membagi sejumlah lahan kepada sahabat yang belum mempunyai lahan untuk tempat tinggal maupun untuk bertani. Yang ketiga, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat mendirikan pasar. Dan dalam perdagangan ini, Rasulullah mengajarkan yang pertama, berdagang harus jujur. Yang kedua, pasar bebas dari retribusi atau sewa. Yang ketiga, Rasulullah SAW melarang monopoli barang dagangan. Selanjutnya, Rasulullah SAW mendirikan Baitul Mal dan mengatur distribusi atau pembagian zakat, infak, dan sedekah. Yang kelima, Rasulullah menerapkan pajak atau jizyah bagi penduduk Yahudi sebesar 1 dirham per tahun bagi setiap laki-laki dewasa. Rasulullah SAW juga menerapkan bea masuk bagi barang yang datang dari luar Madinah. Hal ini untuk menambah pemasukan negara. Dengan
Sebagai upaya Rasulullah SAW di atas, maka Madinah menjadi pusat perekonomian dan umat Islam hidup sejahtera. Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar ekonomi berdasarkan ajaran Islam, sehingga bisa mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya, dalam pembinaan bidang pertahanan, sejumlah ancaman kaum kafir Quraisy benar-benar dilancarkan kepada kaum muslimin di Madinah, sehingga terjadilah perang antar kaum muslimin dan kaum kafir. Peristiwa perang yang terjadi diantaranya, yang pertama, Perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah atau tahun 624 Masehi. Perang ini terjadi di dekat sumur milik Badar. Tentara Islam sejumlah 314 orang, sementara tentara kafir berjumlah 1000 orang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Dan peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Abu Jahal ikut tewas dalam perang ini. Yang kedua, Perang Uhud, yang terjadi pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi di Bukit Uhud. Tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3000 orang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Awalnya tentara Islam berjumlah 1000 orang, namun sebanyak 300 orang kaum munafik dipimpin oleh Abdullah bin Ubay mengundurkan diri. Akibatnya pertahanan pasukan Islam runtuh dan kalah. Rasulullah sendiri pun terluka. Selanjutnya, perang yang ketiga yaitu Perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau tahun 627 Masehi. Khandaq artinya parit. Disebut Perang Khandaq karena sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah SAW agar membuat parit mengelilingi kota Madinah untuk menahan serangan kaum kafir Quraisy. Perang ini juga disebut Perang Ahzab. Disebut Ahzab karena pasukan kafir terdiri dari berbagai suku yang bersatu menyerang Madinah, yang berjumlah 10.000 orang. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Sementara pasukan Islam sejumlah 3.000 orang. Dalam perang ini, karena terhalang parit, pasukan kafir pun pulang dan kembali ke Mekah, dan Madinah pun lepas dari ancaman serangan musuh. Ya, demikian materi pada kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.